Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada saat mendengarkan Al-Quran, hati akan merasa tenang. Karena Al-Quran adalah asyifa'u, obat, dan juga Al-Quran itu adalah huda, ya, al-huda, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Semoga apa yang dibacakan tadi oleh Ustazah Nada ya benar-benar bisa menggetarkan jiwa kita sebagai salah satu tanda keimanan kita. Langsung saja kita simak tafsir dari ayat yang dibacakan tadi. Silakan Ustaz Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi orang yang beriman itu orang yang membenarkan di dalam hatinya, lalu kemudian dia ucapkan dengan lisan dan dia mampu implementasikan dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman itu dia persaksikan di dalam hatinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia ucapkan dengan lisan dan wujud dari itu kemudian dia implementasikan dengan perbuatan. Maka orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang munafik. Orang yang munafik itu orang yang mungkin lisannya mengatakan iya tapi belum tentu hatinya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, dia benar-benar hatinya itu menyaksikan bahwa Allah itu esa. Lalu kemudian dia ucapkan dengan syahadat, lalu kemudian dia implementasikan dengan mengamalkan seluruh ajaran agama Allah dalam kehidupan. Itu yang dipanggil oleh Allah. Dan ketika Allah memanggil hambanya seperti ini, Allah yakin bahwa si hamba ini pasti mampu melaksanakan dan mengamalkan itu. Maka ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Allah yakin bahwa hambanya yang beriman yang mampu melaksanakan itu. Ya. Iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian di dalam sebuah majelis. Artinya memberikan kesempatan seseorang itu untuk bisa juga hadir di majelis untuk duduk bersama. Memberikan kita kesempatan orang untuk duduk bareng dalam masjid. Kalau memang ada kesempatan kita memberikan dia tempat, silakan. Ini lebih baik. Jangan seperti orang-orang munafik. Karena ayat ini berkaitan dalam asbabun nuzul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pengajian di Sufah. Di Sufah itu antara mimbar Nabi dengan rumah yang sekarang kita kenal dengan Raudhah. Nabi buat satu pertemuan pengajian zikir dengan para sahabat. Dan memang tempatnya sempit sehingga tempat duduknya juga kelihatannya agak sempit.
Nah tiba-tiba datang ada beberapa rombongan yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata rombongan ini adalah Ahlul Badar. Orang yang berperang dalam peperangan Badar. Peperangan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan tentara yang begitu besar. Sementara tentara Rasulullah begitu sedikit. Nah orang ahli Badar ini sangat berjasa ketika peperangan Badar. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati orang ini. Maka dilihat oleh Rasulullah tidak ada yang memberikan kesempatan untuk duduk. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh para sahabat untuk memberikan keluangan tempat untuk ahlu Badar ini duduk. Karena biar bagaimanapun orang ini adalah orang yang sangat berjasa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berada di sebuah majelis, ketika ada orang yang berpengaruh, orang yang punya kealiman, orang yang punya ibadah yang mungkin lebih dari kita, berikan kesempatan mereka untuk bisa duduk bersama kita. Atau kalau perlu kita berdiri, kita persilakan dia untuk duduk, sementara kita kalau bisa kita keluar dari situ. Sehingga akhirnya ada sahabat yang kemudian memberikan kesempatan ahlu Badar itu untuk duduk. Sementara ada orang-orang munafik mengatakan apa? Ini gak adil ini. Gak adil. Dia datang belakangan mestinya kan sesuai dengan apa yang ada. Sementara yang udah duluan terpaksa harus keluar. Nah ini riwayat turunnya ayat ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mendapatkan kritik dari orang munafik. Maka turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah kalian dalam sebuah majelis. Terutama bagi orang-orang yang memegang punya keilmuan, orang yang ahli ibadah. Itu lebih mulia ketika kita menempatkan mereka dalam majelis kita. Yafsahillah. Kata Allah, mudah-mudahan Allah juga akan memberikan kelapangan buat kita. Jadi ketika kita memberikan kesempatan orang untuk duduk bersama, maka Allah pada saat itu yafsahillahu lakum akan memberikan kelapangan buat kalian. Apa itu? Bisa jadi Allah mendatangkan rahmat buat kita. Rahmat itu macam-macam. Sebuah nilai kebaikan yang Allah berikan buat kita itu sebagai rahmat. Termasuk Syekh Hasan Bisri itu mengatakan orang yang diberikan rahmat oleh Allah bisa jadi terlihat dari wajahnya itu juga bercahaya. Ustaz Khalik itu kelihatan, beliau dapat rahmat dari Allah karena kita lihat wajahnya luar biasa bercahaya. Karena itu cerminan orang soleh Ustaz. Kena lampu Ustaz dari sini. Ibu tahu ciri orang yang soleh yang dapat rahmat dari Allah apa kata Nabi? Khiyaru ummati man zakarakum billahi ru'yatuhu. Allah. Orang yang kalau kita memandang wajahnya udah ngingetin kita kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu semua ngelihat, bapak-bapak ngelihat Ustadz Khalik wajahnya. Allah. Ingat kita pada pengajian, ingat kita masjid, berarti menunjukkan bahwa beliau orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah, doain Kiai. Itu rahmat sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua, man zada fi ilmikum mantikuhu. Kalau dia ngomong enak didengarnya. Kan ada orang kalau ngomong nyebelin. Ada nggak? Ada. Tapi nggak usah ngelihat sebelahnya, ntar tersinggung dia. Man zada fi ilmikum mantikuhu. Kalau dia ngomong, dia bicara, ya Allah, sentuhan-sentuhan spiritualnya begitu terasa. Sehingga kita rasanya ingin mengaplikasikan setiap untayan kalimat-kalimat yang dia sampaikan. Makanya coba lihat guru-guru kita ya. Guru-guru kita itu kadang-kadang kita nggak bosen. Kita ngaji itu kitab, diulang-ulang tuh kitab. Saya dulu ngaji itu sama guru-guru diulang-ulang tuh yang namanya kitab Nasoihul Ibad, Nasoihud Diniyah. Diulang-ulang. Tapi rasa kesejukan ketika ucapan itu terulang kembali oleh guru kita. Kenapa? Karena itu menunjukkan orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Dan tiap untayan kalimatnya memberikan ilmu buat kita. Yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amalu. Setiap langkah hidupnya menjadi cerminan orang banyak. Tuh Bu. Jadi setiap kita berbuat baik, orang kepingin nyontek kebaikan kita. Nah itulah yang akhirnya mandala ala khairin fahuwa misru ajri fa'ili. Setiap kita menghantarkan orang berbuat baik, maka kita dapat kebaikan
bagi orang yang kemudian melakukan kebaikan yang kita hantarkan tadi. Nah, ini rahmat diberikan oleh Allah dengan sebab apa? Yafsahillahu lakum, dengan sebab kita memberikan kelapangan buat orang. Maka ibu jangan main gini aja, sana, jangan. Kasih, oh ya silakan nih. Gitu. Iya, itu lebih mulia. Yafsahillah. Yang kedua, bisa jadi Allah karuniakan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki. Walaupun kita tahu mamin dabatin fil ar illa 'alallahi rizquha, bahwa setiap rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi kan kita juga harus cari. Iya kan? Kita harus cari rezeki itu, harus kita jemput rezeki itu. Bagaimana caranya? Berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian in ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik dengan memberikan kelapangan orang, maka sesungguhnya kita sedang berbuat baik buat diri kita. Makanya di dalam tafsir dikatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama si hamba itu mau menolong saudaranya. Allah. Ibu gak usah takut. Allah. Masya Allah. Itu kebaikan yang Allah berikan buat kita. Ya, maka fafsahu, berikanlah keluangan orang untuk duduk bersama di majelis itu. Yafsahillahu lakum, semoga Allah juga memberikan kita keluangan rahmat, keluangan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wa idza qilang suzu fansuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah kalian. Kalau perlu ketika memang tempatnya udah nggak ada tempat lagi, itu lebih baik kita berdiri untuk menghormati orang yang lebih mulia. Allah. Ini kita lagi datang nih, lagi maulid nih. Tahu-tahu Ustadz Olik David Olik datang. Udah kita minggir. Ustadz silakan Ustadz, saya nggak apa-apa di pojok aja. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang Allah kasih kita punya kemuliaan? Allah berikan kita yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah bukan hanya memberikan kelapangan buat kita, tapi Allah berikan kita derajat sebuah kemuliaan di sisi Allah. Insya Allah Bu, sampai dia korbankan dirinya hanya untuk menghormati orang yang mulia tadi. Ya Allah, kita kan kadang-kadang egois ya. Mentang-mentang kita ini di sorot TV pengennya di depan. Iya, Bu. Hari ini kita di syuting nih Bu. Ya Allah, itu derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah kita diberikan Allah kepada kita itu derajat kemuliaan. Dengan sebab itu. Makanya ibu beruntung nih, kita hadir di majelis ilmu ini, derajat diberikan oleh Allah. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, julusuka fi majelis yang ilmu. Kau duduk di majelis ilmu, duduk aja Bu. Wala taktubu harfan, wala tamussu qalaman. Ibu enggak nulis, enggak bawa alat tulis, cuman bawa tas doang. Ya, saya pernah nanya sama ibu-ibu kenapa bawa tas? Ya alhamdulillah Ustadz kan fungsinya banyak. Tempat taruh yasin, tempat pulpen. Terus terakhir ya lemper-lemper masuk Ustadz. Bukan ibu-ibu di sini, tapi di Ciputat di sana. Kalau di sini sih insya Allah. Enggak, memang aslinya orang sini Bu. Insya Allah sama apa gimana? Jadi kata Nabi, julusuka fi majelis yang ilmu. Kau duduk saja di majelis ilmu. Wala taktubu harfan, wala tamussu qalaman. Enggak megang apa-apa. Khairul laka min itqi alfi raqabah. Nilainya kata Nabi seperti kita membebaskan 1000 budak. Masya Allah, beli budak harganya luar biasa Ustaz David. Ini kita bebaskan 1000 budak. Bagaimana nilai yang diberikan Allah kepada kita? Setelah itu apa? Wa nazruka ila wajhil alim. Kita memandang orang alim, kita memandang guru. Ibu mandang kita ini. Jangan dikira enggak ada nilai. Ini nilainya kata Nabi, kata sadaqta alfa farsin fisabilillah, sama seperti kita bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Itu kemuliaan dengan sebab kita berada di sebuah majelis. Ya Allah, maka beruntunglah kita semua yang bisa hadir di majelis yang mulia ini. Kenapa? Karena kita diberikan derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kemudian diakhiri
Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui, maha waspada terhadap apa yang kita lakukan. Enggak ada sekecil apapun noda dosa yang kita berbuat yang Allah tidak mengetahui. Semuanya pasti Allah ketahui. Ya, niat kita yang buruk, niat kita yang baik, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah agar kita mampu mengamalkan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Utsman. Ilmunya luar biasa ya. Jadi pada saat kita hadir di suatu tempat, di majelis ya, dengan dengerin aja kita dapat pahala. Ya, ngeliatin aja kita dapat pahala. Hatta kita nggak nyatet ya. Terus kedua tadi ngasih tempat aja buat orang dapetin ilmu, itu juga kita dapat keberkahan dari Allah, insya Allah. Ya, artinya dalam setiap yang kita kerjakan, apapun itu, asalkan kita niatnya baik, ya, khususnya dalam rangka untuk memperbaiki diri, karena Allah itu akan dihitung jadi ibadah. Begitu ya Kiai ya, insya Allah Kiai ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi kajian tafsirnya. Qurannya jangan dibawa kemana-mana, tetap di sini dulu. Kita ngaji lagi ya. Ya Bu ya. Bu, jangan kemana-mana, tetap di mana? Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak ilmunya.